Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dan sahabat Jamal Begitu Sati, dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas tentang al-khilafah. Dan khilafah itu mengancam siapa? Ya. Maka timbul pertanyaan dalam diri kita, mahwal khilafah? Apa itu khilafah? Al-khilafatu hiya. Khilafah itu adalah riasatun amatun lil muslimin jami'an. Jadi khilafah itu adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin jami'a, ya, secara keseluruhan di dunia. Nah, jadi yang namanya khilafah itu adalah akan memimpin kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Jadi kalau hari ini ada orang mengatakan bahwa khilafah akan memecah belah, ya bagaimana memecah belahnya? Karena dia adalah kepemimpinan di seluruh dunia. Ya. Kalau kepemimpinannya lokal, maka dia pasti memecah belah. Maka ketika ada orang mengatakan dulu bahwa khilafah itu akan memecah belah NKRI, maka timbul pertanyaan dalam diri kita, ya, kok bisa? Ya bagaimana mungkin? Gitu. Khilafah memecah belah NKRI. Dia akan memecah belah kalau dia akan membuat kecil-kecil. Tapi kalau dia membesar, bukan memecah belah namanya, memperbesar. Nah, dia mungkin nanti akan memperbesar NKRI. Ya. NKRI dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dia akan perbesar menjadi Negara Khilafah Rasyidah Islamiyah. Akan besar, namanya NKRI juga, kan ada yang salahnya. Ya, Negara Khilafah Rasyidah Islamiyah. Dia akan membesar, mengayumi dunia. Maka dikatakan khilafah itu riasatun amatun lil muslimina jami'a. Kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin, ya, seluruhnya. Dalam rangka apa? Litatbiq al-ahkamil Islam. Dalam rangka menerapkan hukum-hukum Islam. Kalau hari ini manusia membuat hukum sendiri, manusia memikirkan hukum sendiri, seenak perutnya sendiri. Coba bayangkan, kalau kita serahkan manusia membuat hukum, coba kita berpikir yang benar sajalah, ya, kita gunakan otak kita yang benar. Kalau manusia diserahkan membuat hukum, maka setiap kepala itu pasti lain isinya, lain keinginannya, lain kesukaannya, dan masing-masing punya nafsu. Dan itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh di mana dia tinggal, siapa yang mendidiknya, dan lingkungan tempat tinggalnya. Itu mempengaruhi dia. Orang yang biasa hidup di lingkungan kaya, maka dia ingin bertahan dengan kekayaannya. Orang yang hidup biasa dengan kemiskinan, dia akan berusaha menghindarkan kemiskinannya. Maka akan dia buat peraturan bagaimana dia kemiskinannya hilang. Sementara orang kaya ketika dia berkuasa, dia akan berusaha mempertahankan kekayaannya, pasti. Maka siapapun yang duduk hari ini di kekuasaan, dia akan mempertahankan dirinya. Apakah dia memikirkan orang lain? La haula wala quwata illa billah. Nah, oleh karena itu, kalau khilafah bagaimana? Khilafah itu tegak atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah, ya, tak punya kepentingan dengan kita. Kita yang punya kepentingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi litatbiq al-ahkam al-Islam, untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Jadi kalau selama ini kita menerapkan hukum yang kita buat sendiri, yang belum tentu benar, yang belum tentu mensejahterakan, yang belum tentu memberikan rasa aman, maka dengan khilafah dia akan menerapkan hukum Islam yang sudah pasti benarnya, yang sudah pasti mensejahterakannya. Kita ambil yang pasti-pasti sajalah, mikir. Yang pasti-pasti sajalah. Ya. Kemudian apa? Linasrul Islam ilal alam, untuk mengemban Islam ke seluruh penjuru dunia. Maka dengan adanya khilafah, ya, kaum muslimin di seluruh dunia ada kepemimpinannya. Kemudian hukum-hukum Islam itu diterapkan. Kemudian
Islam itu akan berkembang ke seluruh penjuru dunia. Kemudian timbul pertanyaan, jadi kalau begitu, khilafah itu bisa mengancam. Pertanyaannya, mengancam siapa? Nah, kan gitu. Di khilafah itu mengancam siapa? Siapa yang diancam oleh khilafah? Ya yang jelas, tentu orang-orang yang nafsunya banyak. Satu. Yang kedua, orang-orang yang suka buat maksiat. Ya. Yang ketiga, orang-orang yang memang berkeinginan atau tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendahulukan nafsunya. Nah, sekarang coba kita lihat video ini sebentar ya. Khilafah ini mengancam siapa? Karena khilafah ini sudah pernah berlangsung ribuan tahun lamanya. Walaupun beberapa orang mengatakan khilafah itu hanya berlangsung 30 tahun. Tapi biarkan sajalah. Karena yang kita tahu khilafah itu berlangsung dari zaman Abu Bakar As-Siddiq sampai terakhir Khalifah Sultan Abdul Majid As-Tsani. Kemudian diruntuhkan oleh Mustafa Kamal Atatürk pada tahun 1924. Sekarang ayo kita lihat sekilas video ini ya. Khilafah sejarah gerakan ideologi untuk mengganti sebuah sistem, jelas-jelas itu adalah gerakan terlarang. Benarkah khilafah sebuah ancaman? Lantas, mengancam siapa? Peradaban manusia datang silih berganti mengikuti perputaran roda kehidupan. Yang kuat menggantikan yang lemah, dan yang lemah hilang tertelan masa. Sebutlah bangsa Arab yang tinggal diapit oleh dua imperium besar. Di sebelah utara ada Bizantium, dan di sebelah timur ada Persia. Dua peradaban besar ini kuat karena mengalahkan musuh-musuhnya hingga berdiri kokoh sebagai imperium dunia. Bangsa Arab yang terbelakang setelah menerima hidayah Islam dan bersatu dalam ikatan kokoh yaitu ikatan akidah Islam, dengan cepat menyusul bahkan mengalahkan dua peradaban sebelumnya. Mereka dipersatukan oleh sebuah institusi politik yang disebut dengan khilafah. Khilafah telah terbukti secara historis melakukan berbagai futuhat Islam, merubah daerah yang dahulunya sengsara di bawah tirani Bizantium dan Persia menjadi wilayah yang bercahaya memancarkan cahaya Islam. Kota-kota tersebut tumbuh menjadi pusat-pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Sains dan teknologi berkembang dengan pesat karena khilafah memberikan perhatian khusus dalam masalah pendidikan. Maka tak heran, di masa keemasan era khilafah, bermunculanlah banyak pemikir dan penemu dari kalangan muslimin. Seorang pemikir barat, Will Durant, dengan jujur menyampaikan, para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas sehingga berbagai ilmu, sastra, falsafah dan seni mengalami kejayaan yang luar biasa yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama 5 abad. Will Durant, The Story of Civilization. The
story of civilization, sejarah peradaban. Orang Barat memahami, meyakini di zaman khilafah terdapat kesejahteraan. Lebih lanjut, Will Durant menambahkan, Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi keperluannya. Contohnya adalah Al-Bimarustan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160. Telah bertahan selama 3 abad dalam merawat orang-orang sakit tanpa berbayar dan menyediakan obat-obatan gratis. Para sejarawan berkata bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun. Begitulah keagungan Islam sebagai sebuah din yang diturunkan Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan khilafah sebagai penjaganya, agar kemaslahatan kaum muslimin terus tercipta. Kalau memang faktanya seperti ini, di mana letak mengancamnya? Dan siapa yang merasa terancam? Jadi, siapa yang merasa terancam? Orang kalau tidak melihat sejarah, tidak melihat masa lalu, maka dia akan merasa terancam. Yang jelas terancam itu para pelaku maksiat. Itu yang jelas terancam. Orang yang selama ini koruptor, tidak bisa lagi koruptor. Orang yang selama ini berzina, tidak bisa lagi berzina. Orang yang selama ini LGBT, tidak bisa lagi LGBT. Orang yang selama ini gay, tidak bisa lagi gay. Kenapa? Dia akan ditangkap dan dihukum mati. Orang yang berzina akan dihukum cambuk dan dirajam. Orang yang mencuri akan dipotong tangannya. Maka mereka tidak akan berbuat lagi. Maka mereka berusaha dengan sekuat tenaga mereka untuk menghalanginya. Dan terus mengancam siapa? Tentu negara-negara Barat. Yang saat ini lagi menjajah negeri-negeri Islam. Maka ketika khilafah berdiri, mereka tidak akan bisa lagi untuk menguasai negeri Islam. Bahkan mereka akan lari terberit-berit, lari kocar-kacir dari negeri-negeri Islam. Mungkin dia akan datang disusun jari dan sepuluh, ya, dihujam lutuang dan duo, ya, minta ampun kepada khalifah. Tolonglah beri kami. Ya, pasti begitu nanti. Tapi kalau sekarang ditapuk jatuh mahari menghantam tanah ke negeri-negeri kaum muslim. Baik, oleh karena itu kita kaum muslimin yuk mikir. Ayo kita mikir. Ya, kita sebagai kaum muslimin akan sejahtera di bawah naungan Islam, di bawah naungan khilafah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.